Gila, 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 keren banget ya. Sebuah komik tadi udah banyak tadi yang tentang pengalaman dia, tentang cerita tetangganya, macam-macam. Yang satu ini mungkin di lingkungannya banyak banget yang orangnya susah sehat ya. Namanya Tanjung Priuk ya. Tapi kita nggak tahu karena kita bukan orang aslinya, langsung saja kita tanya sama orang aslinya. Inilah Aco! Selamat malam semuanya. Tanjung Priok diledekin katanya orangnya susah sehat ya. Tapi begitu gua ngeliat Yuda Keling gua bersyukur. Ada yang lebih sakit ya. Ya. Ini nggak enaknya ya. Kalau kita tampil terakhir itu susah sehat. Ini Jigong udah ngumpul di sini ya. Baunya Yuda Keling banget ini. Ya sehat itu susah. Sebetulnya sih gampang. Cuman memang kalau misalnya kita udah terlanjur sakit. Terus kita mau sehat itu emang susah karena mahal ya. Makanya sering ada yang bilang, yang suka sakit itu kan orang kaya doang. Orang yang gak mampu mah jarang sakit. Sebetulnya enggak, sama aja. Bedanya kalau orang yang gak kurang mampu, itu dia pinter pura-pura sehat ya. Karena dia lebih gampang pura-pura sehat dibanding pura-pura mampu bayar rumah sakit. Ya, karena rumah sakit itu mahal banget. Lu bandingin deh orang yang kaya sama orang yang kere kalau sakit. Kalau orang kaya, pusing dikit check up. Demam dikit ke UGD. Hidungnya meler diamputasi. Banyak duit ya. Terserah suka-suka dia gitu. Tapi kalau orang kere, batuk udah kayak halilintar. Berdarah. Riaknya kemana-mana. Pas ditanya, cuma masuk angin. Gitu. Angin mata lo. Gitu. Itu mah angin puting beliung ya. Udah sampai batuk-batuk muntah-muntah. Iya. Jadi sebetulnya sama, orang yang gak punya duit juga sebetulnya gampang sakit. Cuma dia itu tadi, dia pinter untuk pura-pura sehat ya. Karena sakit itu mahal. Makanya kalau misalnya lu lihat orang-orang tua itu selalu ngedidik anaknya supaya jadi dokter. Karena dokter itu, orang tua tuh tahu potensinya jadi dokter itu selain profesi yang mulia, itu identik dengan kemapanan. Dokter biasanya mapan gitu ya, karena orang sakit banyak banget. Makanya dari kecil kalau ditanya, kamu kalau gede nanti harus jadi dokter ya. Coba lu tanya deh kalau misalnya anak-anak kecil di TK gitu mau jadi apa? Semua jadi dokter. Padahal kalau gue lihat nih, lu jangan bangga kalau misalnya punya anak jadi dokter. Sekarang kalau semua orang jadi dokter gak ada yang jadi pasien mau dapat duit dari mana itu dokter? Gue kalau dari ditanya mau jadi apa? Mau jadi pasien. Pasien, gue yang ngasih makan dokter. Ya, jadi santai aja gitu. Terus biasanya memang susah sih kalau misalnya kita tuh berusaha menjaga pola hidup sehat. Tapi tetap aja kadang-kadang lingkungan kita bikin kita tuh akhirnya sakit lagi. Kayak misalnya kalau lu lagi di kantor atau lu lagi di kampus, mau gak mau kalau lu makan pasti lu makannya apa? Jajanan di pinggir jalan. Ya pecel ayam, pecel lele gitu. Ya lu tahu sendiri kualitasnya jajanan Indonesia tuh kayak gitu kan. Kadang bikinnya sembarangan di atas got ada pecel lele. Ya kan, wah lalernya kemana-mana gitu ya. Serbetnya udah dipakai ngelap meja, ngelap piring. Abangnya habis garuk-garuk ketek, ngulek sambel. Pantesan enak ya. Tapi emang bener loh. Lu rasain deh kalau misalnya lu ke mall gitu ya makan pecel lele. Itu beda loh rasanya. Enak kan kalau di mamang-mamangnya habis garuk ketek tadi tuh. Tapi ya gimana ya kalau menurut gue sih udahlah. Kalau lu misalnya makan gitu ya di pecel lele. Lu ngelihat ada serbetnya kotor. Tempat cucian piringnya airnya butek. Udah lu merem aja udah serahkan semua sama Allah ya. Gak usah diliatin, kalau liatin lu gak bakal makan gitu ya. Biasanya nih cewek jijik gitu ya, kalau misalnya diajak cowoknya, sayang kita makan di mana? Pecel ayam. Nggak mau jorok gini-gini. Gue kasih tahu ya, lu cewek kalau misalnya diajak makan sama cowok lu di pinggir jalan, itu harusnya lu seneng. Udah bagus cowok lu gak ngajak makan di tengah jalan. Repot makan pecel lele sambil ada baja gitu. Susah gitu. Gitu. Dan ada yang bilang kalau misalnya orang masuk rumah sakit, rumah sakit tuh serem. Kalau menurut gue ya, rumah sakit di Indonesia tuh gak serem. Yang serem itu di Malaysia. Ada rumah sakit namanya rumah sakit Tawakal. Lu bayangin dari namanya aja udah serem banget itu ya. Gue rasa ini rumah sakit didirikan sama orang-orang yang hilang harapan gitu ya. Namanya Tawakal gitu ya. Padahal kan rumah sakit tempatnya ikhtiar. Masa masuk-masuk dibikinin pengajian? Ya kan? Kebayang dokternya kayak apa itu kan kita konsultasi, dok pala saya pusing, perut saya sakit. Sabar pak, semua sudah diatur sama Allah. Bukannya dikasih resep, nih ada surat Yasin pak dibaca-baca. Oke selamat malam saya Aco.
Tapi gue pengen minta dukungan teman-teman sini. Di siapa opini yang paling oke di antara komik berempat. Tapi kalau orang biasanya harus tepuk tangan. Kalau lo pengen dukung orang ini, lo harus teriak. Oke? Sorakin. Oke? Sorak gimana? Itu ngedukung artinya ya. Coba berdiri dulu komik-komik. Ini kita nggak janjian loh. Kenapa jadi pakai meja semua ya? Gue habis dari kondangan tadi. Oh, habis dari mana Pak? Dari awal aku tak pernah percaya kata-katamu. Kementerian Kesehatan ya. Oke, gue minta dukungannya. Kalau lo dukung itu sorakin ya. Mana dukungannya buat Ajas? Ya. Mana sorakannya buat yang memang kurang sehat? Yuda Kling. Wow, bangga sekali kabar ini ya. Wah. Mana sorakannya buat Harry Horak? Piala. Langsung saja kita kasih buat Yuda Kling. Terima kasih buat teman-teman di sini dan semua yang ada di pemirsa di luar sana. Kita jumpa lagi di Stand Up Comedy Metro TV Battle of Comedy.